Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cukup. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai ML modeling lagi tanpa ngoding ya. Jadi kita pakai Azure Designer. Tapi kalian harus klik dulu Azure Machine Learning di search bar ini. Kita cari aja Azure Machine Learning. Nah, ini ya. Jadi ini adalah video lanjutan. Teman-teman pastikan ikutin dua video sebelumnya. Kayak tutorial satu ini kita launch studio ya. Jadi tutorial satu ini adalah workspace yang kita bikin di video yang pertama. Nah, kita akan menuju ke yang ketiga ini, designer ya. Kita bisa ke pipeline sebenarnya. Ketika kita klik new pipeline juga akan diarahkan ke designer. Jadi sama aja. Di sini designer ada dua jenis. Ini saya udah bikin dua ya. Yang atas itu adalah yang ini classic pre-build. Yang bawah ini adalah custom. Sebenarnya sama aja, mirip. Cuma custom ini adalah versi yang keduanya. Kayak V2-nya si ini designer. Sedangkan classic pre-build itu yang versi satunya. Nanti akan deprecated mungkin ya. Jadi nggak apa-apa kita pakai yang V1 dulu karena belum banyak support di yang kedua nih. Ini yang custom ya, yang kedua. Coba kita lihat kayak gini tampilannya. Akan sama persis sih sebenarnya sama yang sebelumnya. Ketika kita lihat di data, ini kita punya dataset yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, cuma si Azure ini juga memberikan beberapa public data. Ini ownernya tulisannya kan Azure ML. Kalian bisa coba-coba untuk latihan. Dan modelnya sendiri ini saya juga sudah bikin ya, yang video kemarin, tapi nggak akan kita pakai sekarang. Kita bikin dari scratch lagi. Dan ini ada komponen, ini artinya kayak untuk preprocessing atau modelnya ada di komponen. Tapi sayangnya kurang lengkap ya, kayak misalkan removing missing value pun nggak ada di sini. Jadi kita akan pakai yang versi satu aja dulu, yaitu yang klasik ya. Nah, karena belum lengkap sih ini untuk tab komponennya. Nanti kalau video ini dirilis mungkin akan lebih lengkap ya. Kita akan ke classic prebuild, ini yang atas saya udah bikin ya. Eh, Kalau kalian belum ada yang tadi kayak riwayat kayak saya, tinggal klik aja kanvasnya tadi ya, yang create new itu. Nah, di data sendiri tuh nggak ada ya, karena kan dataset yang kita bikin di dua video sebelumnya pakai yang versi 2 ya. Makanya ketika kita search kayak namanya ML tabel ya, dataset kemarin nggak akan ada. Jadi kita bikin baru. Kita create ya, di tab data tadi, create. Nah, ini versi satu yang bawah, yang tabular. Kemudian namanya misalkan classification task, kemudian tabular. Kita next. Kita upload from local file aja. Kita uploadnya di blob storage, bukan yang bawah ya, yang atas, yang bukan artifact. Kemudian bisa upload file atau folder ya. Kita upload file aja. Ini datasetnya yang kita download di video pertama, yaitu tentang classification task di Kaggle. Kita next. Kemudian, nah ini datanya udah bener ya. Jadi nggak perlu kita utak-atik kayak delimiternya harus apa dan sebagainya. Kita klik next. Ini kita biarkan default, next. Kemudian kita create. Ini udah selesai ya buat datasetnya. Kita balik ke designer lagi. Nah, sekarang sudah ada ya. Nah, kemudian kita use data. Nah, ini kayak drag and drop aja sih. Pertama kita mau hilangkan missing value. Misalkan data kita ada missing value, saya nggak tahu ada atau enggak, tapi ya biarkan aja kita cleansing ya. Kita drag dari input ke ini ya, dari titik ke titik lainnya. Kemudian kita sebutkan kolom apa yang mau dibersihkan, misalkan ya. Ini kolom name-nya adalah cap diameter. Terus kolom name lagi apa ya? Season ya. Satu lagi mungkin ya. Kolom name yang labelnya ya, si kelasnya ya. Oke, kalian bisa semuanya sih. Bebas yang mau ini mana. Minimum missing value 0, missing value ratio 1 ini biarkan default aja. Nah, ini kalau ada missing value kita apakan? Kita coba remove aja ya. Entire row ya. Jadi kita hapus row yang bermasalah tersebut. Udah, kita tutup. Oh, salah pencet. Kita tutup pakai yang sebelah ini kanannya. Nah, ini. Nah, oke. Kita geser-geser biar lebih lurus ya. Nah, kemudian cari yang misalkan apa ya? Train test split ya. Oh, nggak ada. Kita cari split. Kita ini split data. Ambil yang kiri ya. Kalau yang kanan itu hasil dari cleansing ya.
Nah, kemudian di kiri ini kita split datanya. Lalu kita train. Di train model ini kita taruh sini. Dia butuh 2 input, yaitu dataset yang sudah kita tadi ya cleansing missing value dan juga split data ya. Dan juga logistik ini adalah model ML-nya, logistic regression. Kita tarik juga dari sini ke sini. Nah, udah. Berarti kita tinggal sebutkan nama labelnya, yaitu kelas ya. Harus ingat nama labelnya apa. Jangan sampai typo, besar kecilnya juga. Nah, ini save. Ini biarkan aja ya, default explanation-nya false. Configure out submit ya. Oh, belum deng, karena ada yang perlu kita lakukan yaitu prediksi. Kita cari dulu yang score ya. Nah, ini prediction, namanya score model ya. Jadi kayak X-test gitu kan harus diprediksi ya. Nah, jadi diambil dari yang split data tadi dan juga train modelnya. Inputannya 2. Ini ada error nih. Kenapa ya? Karena computing resource-nya belum kita pilih. Jadi kan kita mau ngetrainnya di komputer apa gitu kan. Kita compute instance. Nah, ini masih stop ternyata ya. Kita harus nyalakan dulu. Kita menuju ke apa ini? Ke compute ya. Kita jangan di sini. Kita buka di tab baru aja. Di tab baru ini kita pilih yang ini. Saya cuma punya satu komputer ya. Cuma punya satu VM nih. Kita start. Kita tunggu sampai selesai starting nih. Kita refresh. Nah, ini udah running ya. Nah, sekarang kita bisa submit ulang. Nah, kita sukses ya, kita submit ulang nih. Oh, tapi kita kurang satu hal, yaitu evaluation model. Kayak misalkan akurasi dan sebagainya ya. Kita tambahkan dulu. Evaluation model butuh ini inputan dari sini. Score model ya. Kemudian kita configure submit. Ini belum nyala karena kita belum refresh. Coba kita refresh. Nah, ini udah bisa ya, nyala. Nama datasetnya, data store-nya biarin aja default. Untuk basic nih, di tab basic ini eksperimennya kita bisa bikin baru ya. Misalkan designer tutorial 1 atau ML designer ya, tambahkan gitu. Bebas nama mah, ini soalnya string ya. Kemudian job display name-nya misalkan tambahin eksperimen atau job ya, job aja deh. Yang atas tambahin eksperimen. Kemudian udah kita review and submit ya. Oh, yang ini belum. Input outputnya nggak bisa diapa-apain ya di sini. Ya udah biarin aja. Ini terakhiran. Oh, yang setting ini udah kayaknya ya. Yang review dan submit. Nah, udah selesai sih. Submit aja. Oh, saya lupa ya. Harusnya kita validate dulu ya. Nggak apa-apa deh. Ini, udah jalan ya. Udah sukses ya. Jadi, pipeline-nya udah jalan. Tapi jobnya belum. Jadi kita coba validate nih emang bisa ya. Kita menuju ke job ya. Jadi pipeline-nya udah jalan tapi jobnya belum. Maksudnya udah ter-create gitu pipeline-nya. Tapi sementara ini masih bentar kita tutup dulu ininya. Prosesnya masih di clean missing data dan juga ini yang loading modelnya ya. Ada bar biru, nah ini udah hijau semua, ini berarti udah selesai. Kita coba klik kanan ya. Di score model, preview data, score dataset. Jadi di sini adalah prediksi untuk tiap row. Jadi kayak misalkan ini ya, row pertama ini kelas aslinya 0 diprediksi 1, ini salah, ini benar gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat hasil prediksinya ada di sini, score model. Kalau evaluation model kita klik kanan, preview data evaluation metric, nanti kita bisa lihat lebih lengkap metriknya gimana. Ini ada kurva ROC ya, ROC, kemudian kita coba expand biar gede. Selain itu ada threshold ya, kita pilih ini
yang akurasinya paling gede yang mana misalkan, atau recall paling gede mana, F1 score paling gede mana. Ini berubah-ubah ya nilainya. Jadi kalau satu nanti akan ada salah satu sisi yang nggak akan keprediksi. Begitu juga dengan 0. Jadi pilih yang tepat ya. Biasanya 0,5 masih threshold itu defaultnya. Kemudian di sini ada macam-macam, ada F1 score, recall, dan sebagainya. Ini ada banyak metrik-metrik yang bisa kalian coba lihat-lihat. Kita tutup, udah. Kita mau deploy ya modelnya. Jadi kita mana nih deploy? Nah ini Grid Inference Pipeline, create ya barusan. Nah, kalau di sini kita tambahkan web service input ya. Jadi biar kita bisa ngasih inputan nanti. Kalau teman-teman lihat yang di bawah juga ada web service output tuh. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Kemudian validate sukses, kita configure dan submit. Misalkan di eksperimen yang sama namanya ML Designer Tutorial 1 eksperimen. Next saja ini kosong. Ini kosong ya, nggak perlu apa-apa sih. Next, udah submit sih. Oke, kita submit, kita tunggu sampai selesai. Kita ke job. Pipeline-nya udah selesai tercreate, jobnya yang belum selesai kayaknya. Kita coba lihat ya. Iya kan, masih berjalan di apply transformation tuh. Masih di situ. Ini udah selesai karena saya percepat videonya. Kalau udah selesai gini kita bisa deploy sih. Jadi tinggal ke titik 3 itu di atas. Ini udah ada pop up ya. Pipeline jobnya udah selesai. Nah ini kita klik deploy. Kemudian kita belum ada yang sebelumnya ya. Jadi kita create new deployment ya. Namanya misalkan designer atau ML designer ya. Kemudian endpoint. Tipenya dia ada AKS dan juga satu lagi itu yang biasa. Oh ini nggak bisa pakai underscore ya, harus pakai tab ya. Bukan tab, hyphen. Namanya hyphen atau dash ya? Saya lupa namanya. Kemudian ini AKS itu kalau nggak salah Kubernetes, yang kita pakai yang Azure Container aja. Kemudian deploy. Oh advance itu SSL ya. Kalau mau secure, kalau CPU-nya juga kurang bisa ditambah, dan memori juga. Kemudian kita deploy, kita tunggu. Nanti hasilnya sama seperti video yang sebelumnya ya. Nanti terbentuk dalam endpoint di sini. Nah, ini belum ada, kita tunggu sampai selesai. Ini kalau udah selesai tulisannya healthy ya. Nah, kemudian kita klik tes. Ini kebetulan kalau kita pakai ini kanvas yang klasik, jadi nggak bisa ada tesnya ya, karena dia udah nggak disupport. Tapi kalian bisa manggil pakai ini Python, C# atau R. Ini tutorial cara manggilnya ada di sini, dan endpointnya juga, API-nya juga ada di tab ini. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.